Coba deh bayangin, ada seorang pelaut yang jago banget, bisa nyambungin benua, tapi anehnya dia malah kesulitan bangun pabrik di halaman rumahnya sendiri. Nah, inilah paradoks yang tersembunyi persis di jantung ekonomi Sulawesi Selatan. Kali ini kita bakal bongkar sama-sama kenapa sih warisan dagang yang begitu hebat ini justru jadi tantangan di era industri modern. Kutipan ini tuh kuncinya. Jadi dari dulu banget, DNA ekonomi Sulawesi Selatan itu adalah pergerakan, adalah perdagangan. Ini bukan sekedar pilihan karir loh, tapi udah jadi warisan yang mengalir di darah selama ratusan tahun. Dan pusat dari semua ini, ada yang namanya saudagar. Mereka ini bukan pedagang biasa. Masyarakat Bugis Makassar itu ahli niaga legendaris. Mereka arsiteknya jaringan perdagangan yang membentang dari pulau ke pulau, bahkan jauh sebelum kita kenal peta modern. Dan mereka bukan pedagang modal dengkul ya. Lihat deh, dari tembakau, sutra, sampai keahlian menempa besi dan bikin perahu yang ikonik itu, mereka punya basis produksi yang kuat banget. Nah, ini penting nih. Mereka bukan cuma perantara, tapi mereka juga penghasil. Oke, disinilah paradoksnya mulai kelihatan. Kalau pondasi produksi dan jago dagangnya sekuat itu, kenapa ya lompatan ke era industri modern kayak nabrak tembok? Ini pertanyaan besarnya, dan kita akan coba jawab. Jadi masalahnya tuh di sini. Daerah ini katakanlah jago banget menanam pohon kopi terbaik di dunia, nah itu namanya hulu. Tapi begitu biji kopi itu harus diolah jadi secangkir espresso mahal di kafe, proses yang kita sebut hilirisasi, kemampuannya justru lemah. Mereka jual bijinya, tapi orang lain yang dapat untung gede dari kopinya. Biar lebih kebayang gimana paradoks ini bekerja di dunia nyata, yuk kita lihat satu industri yang harusnya jadi emas hijau buat daerah ini, rumput laut. Pabrik pengolahan rumput laut punya pengusaha lokal, yang semestinya jadi jantung industri, ternyata denyutnya lemah banget. Kapasitas produksinya cuma sekitar 1-2 ton per hari. Angka ini mungkin kedengeran biasa aja, sampai Anda lihat perbandingannya. Sekarang, coba bandingin sama ini. Di wilayah yang sama persis, pabrik punya asing bisa produksi ribuan ton. Setiap hari. Skalanya itu ratusan kali lipat loh. Ini gambaran paling telak tentang di mana nilai tambah terbesar itu dibuat dan siapa yang bawa pulang untungnya. Bahan bakunya dipanen di sini, tapi kekayaannya diekspor. Terus apa dong akar masalahnya? Analisis ini nunjukin kalau jawabannya bukan cuma soal ekonomi, tapi jauh lebih dalam. Ada di pola pikir budaya yang udah mengakar berabad-abad. Yuk kita bedah! Kuncinya ada di pola pikir yang namanya merkantilisme. Gampangnya gini. Fokus utamanya adalah jadi makelar yang pintar, beli murah di satu tempat, terus jual mahal di tempat lain. Fokusnya bukan jadi pengrajin yang mengubah sebatang kayu, jadi kursi indah yang nilainya jauh lebih tinggi. Nah, ini dia bagian yang menarik banget. Coba lihat perbandingannya ya. Pola pikir saudagar atau pedagang itu logis banget. Cari yang resikonya rendah, modalnya cepat balik, dan bisa gerak lincah. Beda sama jadi industrialis. Wah, itu butuh sabar, investasi gede, dan ngurusinnya ribet. Jadi kebayangkan, ada semacam benturan budaya di sini, antara mentalitas pedagang yang serba cepat dengan tuntutan industri yang butuh napas panjang. Inilah yang menciptakan apa yang disebut kesenjangan teknokultural. Bayangin seorang penenun hebat yang pakai smartphone buat jual kainnya online. Teknologi itu bantu, tapi cuma jadi aksesori. Teknologi belum jadi jantung proses produksinya. Kayak misalnya mesin tenun otomatis yang bisa naikin produksi 10 kali lipat. Dan ini masalah lainnya. Industrialisasi itu olahraga tim. Perlu kerjasama yang erat antara pengusaha, pemerintah yang mendukung, dan universitas yang kasih riset. Ini beda banget sama jiwa saudagar yang seringkali jadi serigala tunggal, gerak cepat dan mandiri. Tapi, apa transformasi budaya ekonomi kayak gini mungkin terjadi? Oh, tentu saja. Coba kita lihat contoh dari wilayah lain di Indonesia yang berhasil melakukannya. Bali. Dulu, Bali juga ekonominya bergantung sama pertanian. Bedanya, di tahun 70-an ada sebuah keputusan sadar untuk banting setir. Mereka nggak bangun pabrik-pabrik raksasa, tapi mereka melakukan hilirisasi budaya. Mengolah aset terbesar mereka, yaitu seni dan tradisi, jadi mesin pariwisata yang nilainya tinggi banget. Pelajaran paling penting dari Bali adalah transformasi itu bukan berarti buang identitas lama. Justru sebaliknya. Ini soal mengambil akar budaya itu, lalu mengembangkannya, dibikin lebih kompleks, dan dikasih nilai tambah yang jauh lebih tinggi.
Oke, kita sudah paham masalahnya, sudah lihat juga contoh solusinya. Terus gimana jalan ke depannya buat Sulawesi Selatan? Nah, sumber analisis ini menawarkan sebuah cetak biru yang jelas. Rencananya ada 4 langkah besar. Pertama, yang paling dasar, ubah orientasi. Dari cuma mengalirkan barang, jadi menciptakan barang. Kedua, harus berani investasi jangka panjang, bukan cuma cari untung cepat. Ketiga, bangun ekosistem kolaborasi itu. Lupakan kerja sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, definisikan ulang identitasnya. Apa sih artinya jadi saudagar di abad ke-21? Artinya gini, saudagar modern itu bukan lagi sekedar perantara. Mereka harus jadi pencipta. Seorang inovator yang lihat rumput laut bukan lagi komoditis yang dijual gitu aja, tapi sebagai bahan dasar untuk menciptakan produk yang nilainya bisa puluhan kali lipat. Nah, kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Pergeseran besar dari yang tadinya cuma kurir yang mengantar nilai menjadi pabrik yang menciptakan nilai itu sendiri. Dan kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Fondasi sejarahnya kuat banget, potensinya luar biasa besar. Tapi pertanyaannya, apakah batu pertama untuk membangun masa depan industri yang baru ini sudah benar-benar diletakkan? Nah, disitulah masa depan ekonomi Sulawesi Selatan dipertaruhkan.